Sesuai dengan judul video ini, gue bakal share masalah-masalah yang sering terjadi oleh para profitable trader. Gak cuman pemula doang, trader yang udah profit konsisten atau trader yang udah lama di market itu sering mengalami masalah-masalah ini. Nah, masalah ini gue rangkum berdasarkan eksperimen gue pribadi dan berbagai masalah yang sering dialami oleh teman-teman gue. Jadi ceritanya, gue kemarin tuh ngopi sama teman gue dan dia sharing lah dan cerita-cerita sama gue juga. Bahwasannya dia mengalami hal yang sama seperti yang gue alami, teman-teman. Jadi di video ini bakal gue share masalah-masalah yang sering dialami oleh profitable trader. Masalah pertama adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Ketika kalian udah making money di market dengan strategi apapun itu yang kalian punya, dan kalian udah dapetin angka yang kalau misal di compare dengan gaji rata-rata di Indonesia itu besar, itu kalian terlalu percaya diri dan ngerasa kalian itu tidak terkalahkan atau sombong di market. Ya, ini adalah satu masalah yang lama-lama bakal menghanyutkan kalian secara pelan-pelan, teman-teman. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena ketika kalian udah making money, mungkin dalam 6 bulan pertama kalian mendapatkan angka yang lumayan besar setiap bulannya, mungkin at least 2 digit lah ya, 2 digit setiap bulannya. Karena itu ngerasa bahwasanya terlalu jago dan terlalu percaya diri di market. Dengan kondisi seperti ini, itu sangat-sangat membahayakan kalian banget, teman-teman. Jadi ketika kalian udah ngerasa jago dan overconfidence, hal yang sering dilakuin adalah kalian membuka posisi yang terlalu besar, yang dimana ini bukan batas limit kalian. Jadi seorang trader itu harus punya batasan limit, teman-teman, sesuai dengan kapital yang kita punya. Misal nih, contoh kalian punya modal 1000 US dollar, maksimal lot yang kalian gunakan adalah 0,10 atau mungkin 0,2. Ini sebagai perumpamaan aja. Jadi dengan itu, ketika kalian overconfidence, itu kalian nggak punya ya batasan limit open posisi yang harus kalian buka. Jadi dengan overconfidence, kalian bakal meremehkan resiko yang ada atau resiko yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kalian membuat pengambilan keputusan yang impulsif dan akhirnya mengarah ke kerugian yang tak terduga, teman-teman. Ya. Poin kedua itu psikologi trading atau emosi yang nggak terkendali. Meskipun kalian adalah seorang profitable trader atau udah ngalamin profit konsisten, itu masalah ini juga sering banget ngejebak kalian di masalah-masalah yang membuat dimana kalian kembali di seperti trader newbie, yaitu adalah fear of missing out atau FOMO, teman-teman. Nah, FOMO ini terjadi ketika mungkin teman-teman kalian itu bilang bahwasanya gold bakal ke sini atau mungkin SAU bakal turun sampai sini dan lain sebagainya. Mungkin pendapat mereka itu benar, tapi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika kalian FOMO dan percaya dengan kondisi seperti ini, kalian akan ngebuka posisi yang lebih besar, yang dimana ini bisa membuat kerugian yang di luar nalar, teman-teman, atau mungkin di luar conviction kalian. Ya mungkin aja teman kalian atau omongan teman kalian itu benar, tapi kita nggak tahu kondisi market seperti apa. Mungkin dia koreksi dulu, menyentuh stop loss kalian, baru dia naik. Atau mungkin dia consolidation dulu, koreksi yang agak lebih dalam, habis itu dia mengalami kenaikan. Ya, jadi ada fase dimana ketika kalian mendapatkan information tentang market, itu wajib kalian research dulu. Kira-kira dia bakal kesana itu kapan dan proyeksinya bagaimana. Itu kalian harus tahu. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kalian harus punya yang namanya strategi yang baku dan pegangan-pegangan fundamental yang memperkuat bahwasanya kira-kira potensial harga ke situ itu sampai kapan. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga. Nah, dampak dari masalah ini itu adalah mengambil keputusan yang terburu-buru, teman-teman. Seperti menutup position yang terlalu cepat dan terlalu lama menahan posisi yang tidak menguntungkan. Jadi dengan ini kita tahu kalau semisal FOMO itu adalah satu pisau yang bakal ngelukain kalian. Jadi pelan-pelan food yang teman kalian lakuin itu saran gua gak usah didengerin ya. Kalian fokus dan percaya diri sama plan kalian. Kalaupun salah, kalian masih berada di resiko yang sama, di trading plan yang sama. Poin yang ketiga itu adalah burnout atau kelelahan mental. Nah, menjadi seorang profitable trader atau profit yang konsisten itu memerlukan disiplin yang tinggi, teman-teman.
Dan mungkin beberapa dari kalian itu juga memantau keadaan pasar secara berkala. Ya, mungkin pagi, siang, sore, walaupun kalian nggak trade, mungkin kalian juga mantau kondisi market untuk kira-kira ambil keputusan yang baik itu bagaimana. Nah, di poin ini itu juga ada masalah-masalah yang bakal kalian alami ketika di fase ini, teman-teman. Banyak trader yang merasa kelelahan atau burnout karena tekanan untuk terus menghasilkan profit di setiap trade-nya. Bahkan mungkin terlalu banyak untuk menganalisis kondisi pasar atau kondisi market. Jadi dampaknya apa? Jadi ketika kalian kelelahan, kalian bisa mengarah kepada keputusan yang buruk, seperti overtrade, pengambilan keputusan impulsif, dan bahkan berhenti untuk trading untuk sementara waktu. Jadi cara yang gua share tadi yang dengan posisi ini, ketika kalian capek dengan mental kalian, dengan capek dengan kondisi kalian, ya itu kalian stop trading deh. Ya, stop trading dulu dan perbaiki psikologi kalian. Kalau semisal udah, kalian mungkin bisa lanjut di beberapa hari ke depannya. Jadi kalau semisal udah seperti itu, ya jangan. Nah, poin yang keempat itu adalah kesulitan dalam mengelola keuntungan atau profit taking. Nah, ini sering banget terjadi ketika kalian seorang trader pemula. Karena kalian yakin dan ngerasa bahwasanya mendapatkan uang dari trading itu gampang, dan kalian ngerasa wah ini easy money, terlalu easy money buat kalian dapetin uangnya. Kalian terlalu menghambur-hamburkan uang yang kalian dapetin. Nah, kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue juga pernah ngelakuin, teman-teman. Ini adalah beginner's luck. Ketika kalian sebelumnya belum pernah punya uang segitu, ya, atau mungkin belum punya uang angka sebesar yang udah kalian punya itu bakal membuat euforia yang dimana kalian bakal ngerasa kalian cari uang gampang. Nah, dampaknya apa? Ketika kalian ngerasa uang gampang, kalian ngamburin uang tersebut ke hal-hal yang nggak penting atau mungkin hal-hal yang nggak perlu sebenarnya, seperti mungkin foya-foya dan lain sebagainya. Nah, jadi hasil profit yang kalian dapetin itu nggak ada endingnya. Ya, nggak ada endingnya dan bakal balik ke angka sebelumnya, teman-teman. Jadi di kondisi ini ya, solusinya adalah kalian wajib punya yang namanya budgetin. Nah, misalnya kalian profit $1000, nah kalian bisa bagi 50 untuk kalian gulung lagi, dan 50%-nya kalian bisa pakai untuk gaya hidup kalian, pakai buat mencukupi kebutuhan kalian dan lain sebagainya. Ketika kalian udah budgetin seperti itu, ya udah. Ya, jatah kalian di bulan itu ya cuman segitu doang. Jangan sampai kalian nggak punya yang namanya budgetin. Karena ketika kalian nggak punya budgetin, kalian bakal over buat ngeluarin duitnya, dan bahkan modal kalian itu bakal keganggu untuk memenuhi gengsi-gengsi yang kalian punya, teman-teman. Jadi ini adalah masalah yang gue alamin juga sebenarnya. Jadi semua yang gue share ini itu adalah pengalaman pribadi gue. Jadi semoga bisa membuat experience lebih atau pandangan untuk kalian ke depannya. Nah, solusinya gimana? Di sini ada 4 solusi yang perlu kalian lakuin. Yang pertama adalah meningkatkan manajemen psikologi. Jadi untuk pengembangan disiplin mental dan mengelola emosi itu ada satu hal yang penting banget. Karena ya, aspek terpenting yang dialami oleh profitable trader itu adalah mengelola aspek psikologi. Ini paling utama. Dari semua strategi yang kalian lihat di media sosial, itu punya probabilitasnya masing-masing. Dan kuncinya itu di psikologi. Kalau semisal strategi yang kalian pakai itu punya win rate tinggi sekalipun 90%, 80%, kalau semisal kalian nggak punya psikologi yang bagus, lu pasti bakal hancur juga, teman-teman. Karena mungkin kita bisa win 8 kali trade. Ketika 2 kali trade position kita loss, itu bakal menghabiskan profit bahkan modal yang kalian dapetin dalam 8 kali trade sebelumnya. Jadi dengan ini psikologi itu sangat penting banget. Yang kedua itu adalah diversifikasi portofolio yang baik. Nah, ketika kalian udah dapetin profit yang besar, mungkin udah di skala ratusan juta, miliaran, teman-teman, kan harus diversifikasi profit yang kalian dapetin. Kan bisa diversifikasi ke instrumen lain, atau mungkin seperti yang gua lakuin itu adalah ketika profit yang gua dapetin di forex 50% bakal gua lempar di kripto, teman-teman. Ya, atau kalau semisal kalian jago di saham, bisa lempar di saham. Jadi dengan diversifikasi ini kalian harus punya yang namanya pandangan untuk mendapatkan yang namanya portofolio yang baik. Ya, ketika portofolio kalian baik, itu bakal mengembangkan uang kalian. Jadi jangan sampai kalian habis di satu market doang,
dengan kegoblokan kalian sendiri, dengan psikologi yang hancur kalian sendiri, kalian hancur di satu posisi yang sama. Itu jangan sampai. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam pengelolaan resiko. Risk to reward, risk per trade, dan cara pengelolaan cash management itu kalian wajib kalian perhatikan ya. Dari 3 yang gua sebutin ini, risk to reward ratio, risk per trade, dan cash management, yang paling membuat psikologi kita terganggu itu adalah cash management. Karena cash management ini adalah pengelolaan modal atau kapital yang sering kita pakai untuk full margin. Nah, contoh misal modal kalian adalah 1000 US dollar, kalian bisa bagi menjadi 10 akun. Nah, berarti masing-masing 100 dolar. Ketika 100 dolar kalian full margin kan ya, dan satu kali losing trade itu pasti bakal membakar emosi kalian dan untuk overtrade lagi. Ini sering banget terjadi. Jadi ketika kalian cash management, kalian harus punya yang namanya batasan di awal. Nanti kalau semisal hari ini maksimal gua losing trade 1 kali atau mungkin 2 kali atau 100 sampai 200 dolar. Jadi dengan ini pengelolaan risiko itu secara bertahap bakal menghindari kalian dari kesalahan-kesalahan bodoh yang bakal membuat bangkrut kalian, teman-teman. Jadi mungkin itu doang yang bakal gue sampaikan. Kalian bisa join aja dalam private group gue, itu semuanya gratis. Itu gue sediain di dalam Telegram group, dan joinnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Ciao.